Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku di channel Saat Senja. Seperti biasa, malam ini aku akan bahas tentang sebuah kasus yang cukup menarik perhatian aku, yaitu tentang kasus meninggalnya seorang wanita cantik asal Filipina. Jadi, kasus ini itu sangat-sangat viral pada awal tahun 2021. Kasus ini mendapatkan perhatian dari banyak media karena hasil otopsi sama hasil dari Kepolisian Nasional Filipina tentang faktor penyebab kematiannya ini berbeda. Dan aku cukup tertarik buat bahas kasus ini karena kasus yang awalnya dilaporkan sebagai kasus pemerkosaan dan pembunuhan oleh pihak keluarga. Tapi ternyata sertifikat kematian dan hasil otopsi ini menunjukkan kalau penyebab kematiannya ini bukan karena diperkosa kemudian dibunuh. Ternyata penyebabnya adalah aneurisma aorta. Nanti aku akan bahas juga tentang penyakit ini. So, sebelum kita lanjut ke kronologi kematiannya, kita cari tahu dulu siapa sih Christine Angelica Dacera. Christine Angelica Dacera atau biasanya itu dia dipanggil Dacera. Dia itu seorang pramugari cantik dan seorang yang multi talent. Kebetulan dia juga seorang influencer yang terkenal di Filipina. Dia ini meninggal pas pergantian tahun di sebuah kamar hotel di Makati. Dacera ini lahir pada tanggal 13 April 1997 dan dia adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Dacera ini cantik, so beautiful, dia juga smart. Dia lulus kuliah dari University of the Philippines. Dacera lulus dengan predikat cum laude di bidang seni media. Dacera ini berasal dari General Santos City dan di tahun 2019 dia pindah ke Manila karena bekerja sebagai pramugari di maskapai Philippine Airlines. Sebelum menjadi pramugari, Dacera ini juga seorang model dan dia juga seorang penari. Dacera juga sering ikut kontes-kontes kayak gitu. Dacera juga pernah jadi finalis di tahun 2019. Tapi sayangnya di awal tahun 2021 setelah party sama temen-temennya, dia ditemukan sudah dalam keadaan meninggal di bathtub kamar mandi hotel tempat dia party sama temen-temennya. Oke, sekarang kita bahas kronologi Dacera ini meninggal. Jadi, kronologinya ini berasal dari rekaman CCTV yang ada. Pada malam tahun baru tanggal 31 Desember 2020, Dacera ini sama teman-teman cowoknya itu check-in di City Garden Hotel Makati. Ketika temannya itu Romel Galido, Gregorio de Guzman, dan John Paul de la Serna. Mereka bertiga ini check-in di kamar 2209 dan Dacera ini check-in di kamar 2009. Tapi kayaknya kamar itu nggak dipakai sama Dacera, mungkin karena sebenarnya sih niat awalnya dia pengen istirahat di kamar 2209, tapi ternyata kamar itu nggak dipakai sama dia. Tapi selain ketiga temennya ini, di tengah malam itu datang sekitar 9 orang cowok yang menurut pihak keluarga Dacera ini nggak kenal sama mereka dan cowok-cowok ini ada di kamar 2207. Di tanggal 1 Januari sekitar jam 12.30, Dacera ini telepon orang tuanya buat ngucapin selamat tahun baru. Dia juga bilang kalau dia ada di City Garden Hotel di Makati sedang party sama teman-temannya. Di rekaman CCTV itu terlihat kalau mereka, si Dacera sama beberapa cowok ini terlihat mondar-mandir dari kamar satu ke kamar lain. Dan sekitar jam 2.52 menit, di rekaman CCTV itu memperlihatkan Dacera ini mencium seorang cowok sebelum masuk ke dalam kamar dan cowok bertopi itu diidentifikasi Valentin Rosales. Kemudian jam 3.22 pagi Dacera ini sempat ngobrol sama cowok di kamar yang berdekatan dan waktu mereka ini ngobrol ada 2 cowok lain yang juga terlihat lewat di lorong Dacera ini ngobrol. Sekitar jam 4.13 menit di rekaman CCTV itu terlihat kalau Dacera ini digendong sama John Paul de la Serna ke kamar 2209 karena Dacera ini dikabarkan itu muntah-muntah di kamar 2207. Dan
Sejak jam 4.13 pagi itu sampai jam 10 siang, di CCTV itu tidak terlihat lagi Dasera ini beraktivitas keluar dari kamar 2209. Dan gak ada yang tahu apa yang terjadi. Kemudian jam 10 siang, Galido itu terbangun dan dia lihat Dasera itu tertidur di bathtub. Karena Galido pikir Dasera itu mabuk terus ketiduran di bathtub. Galido itu sempat ambil selimut dan tetap membiarkan Dasera ini tidur di bathtub. Setelah beberapa lama, Galido ini balik ke kamar 2209. Galido merasa janggal, kok ini anak gak bangun-bangun ya? Dan setelah dicek, ternyata Dasera ini tidak menunjukkan pergerakan. Karena panik, Galido ini memberitahu kedua temannya yang lain tentang kondisi Dasera ini. Galido langsung menghubungi pihak manajemen hotel karena dia merasa tubuh Dasera ini masih hangat. Dan pihak manajemen hotel melakukan CPR. CPR ini adalah prosedur pertolongan pertama untuk menyelamatkan pasien yang henti jantung. Dan hal itu dilakukan berharap ada pergerakan dari Dasera, tapi ternyata hasilnya tetap saja nihil. Akhirnya Dasera ini dibawa ke Makati Medical Center dan sesampainya di sana, pihak rumah sakit ini menyatakan kalau Dasera ini sudah meninggal dunia. Dan di diagnosa awal penyebab kematiannya ini disebabkan aneurisma aorta, yaitu penggelembungan pembuluh darah aorta. Dan kalau pembuluh darah ini menggelembung cukup besar, pembuluh darah aorta ini bisa pecah dan mengakibatkan kematian. Setelah kematian Dasera ini terungkap, pihak rumah sakit melaporkan kematian Christine Dasera ini ke pihak kepolisian. Setelah laporan itu diterima, pihak kepolisian langsung mendatangi City Garden Hotel untuk olah TKP. Dan ternyata cowok yang semalam party sama Dasera, selain ketiga temennya ini, ternyata dia sudah check out dari hotel. Tanggal 2 Januari dilakukan autopsi pada tubuh Dasera di rumah duka Kota Pasai jam 9 pagi. Dan laporan postmortem dari Medico Legal menyatakan kalau Christine Dasera ini meninggal akibat aneurisma aorta, sesuai sama diagnosa penyebab kematian dari rumah sakit sebelumnya. Laporan juga menyebutkan ada memar di tangan kanan, lutut, pergelangan kaki, serta adanya abrasi linier di paha kanan Dasera. Dan informasi tambahan, sebelum dilakukan autopsi, tubuh Dasera ini sudah dibalsem terlebih dahulu. Karena pada saat sebelum kejadian Dasera meninggal, Dasera ini kan sedang party sama ketiga temannya. Akhirnya ketiga temannya ini ditangkap. Dia adalah John Paul de la Serna, Romel Galido, dan Gregorio de Guzman. Karena laporan awal kasus ini adalah pemerkosaan dan pembunuhan. Mereka ditangkap untuk diinterogasi dan memberikan keterangan tentang kematian Dasera. Kasus ini dilaporkan sebagai kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Tapi anehnya, jejak sperma tidak ditemukan di tubuh Dasera dan itu juga tidak ada di hasil otopsi Medico Legal. Pihak kepolisian tetap menyebutkan kemungkinan tersangka ini menggunakan kekerasan karena di bagian tubuh Dasera ini memiliki beberapa luka lebam. Tapi Gregorio de Guzman ini mengklaim bahwa dia adalah seorang gay dan mereka yang ada di party itu semuanya gay. Mereka ini tidak pernah berhubungan seks dengan wanita. Tanggal 6 Januari, Kejaksaan Kota Makati ini memerintahkan pembebasan 3 tersangka yang ditahan dengan alasan polisi perlu menyerahkan analisis dan laporan toksikologi dan pemeriksaan osteopat. Kemudian kantor polisi daerah mengakui kalau ada kemungkinan besar sampel yang diambil tubuh Dasera ini terkontaminasi karena sebelum otopsi tubuh Dasera ini sudah dilakukan pembalseman. Kejaksaan Makati ini menolak kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang diajukan karena kurangnya bukti. Polisi Nasional Filipina atau PNP merilis laporan Medico Legal yang menunjukkan bahwa Dasera ini meninggal karena penyebab alami aneurisma aorta.
City Garden Hotel ini diselidiki atas pelanggaran aturan pandemi COVID-19. Ketentuan tentang hanya diperbolehkan 2 orang yang check-in di dalam hotel, izin operasi hotel ini dicabut, didenda, dan menangguhkan akreditasi hotel selama 6 bulan. Kenapa Desira ini meninggal dengan hasil otopsi mengalami aneurisma aorta? Padahal Desira ini seorang pramugari yang tentu kesehatannya ini cukup baik. Untuk menetapkan diagnosis aneurisma aorta ini diperlukan pemeriksaan penunjang karena sebagian besar kasusnya ini tanpa gejala atau gejalanya ini tidak spesifik serta tidak ada tanda khas pada pemeriksaan fisik. Penyakit ini seringkali ditemukan tanpa sengaja saat sedang melakukan pemeriksaan untuk penyakit yang lain. Dan akhirnya kasus meninggalnya Desira ini murni kematian dengan penyebab alami dan bukan karena pemerkosaan serta pembunuhan. Tapi meskipun begitu, keluarga Desira ini tetap meyakini bahwa Desira ini diperkosa sebelum dibunuh. Tapi hasil kasus ini menyatakan Desira ini meninggal karena aneurisma aorta. Itulah kasus Christine Angelica Desira, seorang pramugari cantik asal Filipina. Buat kalian yang baru aja gabung, jangan lupa like and subscribe. Kalian juga boleh banget request sama aku pengen bahas tentang kasus apa aja yang menurut kalian bagus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.